Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga selalu dalam keadaan fit lahir dan batinnya. Baik rekan-rekan sekalian, di video saya kali ini saya akan membahas terkait permasalahan siswa yang memang sudah tidak asing lagi, yaitu tentang pemahaman siswa terhadap satu materi yang saya sampaikan. Memang sejauh ini selalu saja ya dalam setiap pembelajaran itu ya tidak ada yang sempurna sih gitu. Mungkin pencapaian pemahaman materi siswa itu bisa bermacam-macam ya, kalau misalkan materinya yang sederhana atau mungkin karena penyampaiannya menarik, pemahaman siswa terhadap satu materi itu bisa bagus gitu. Dan satu sisi lagi ketika penyampaian materinya kurang baik, kemudian materinya yang memang lumayan rumit, maka ya seringkali hanya sebagian kecil siswa saja yang memiliki pemahaman yang baik terhadap materi tersebut. Baik rekan-rekan sekalian, di sini saya tidak bermaksud menggurui ya sama sekali, cuman sharing aja pengalaman saya terkait upaya yang sudah saya coba lakukan untuk setidaknya membantu siswa untuk lebih memahami materi gitu. Dan saya yakin juga mungkin sebagian rekan-rekan juga sudah atau mungkin seringkali mencoba melakukan strategi ini ya. Baik rekan-rekan sekalian, untuk meningkatkan pemahaman materi itu memang kadang-kadang ya tidak cukup dengan hanya materi yang disampaikan oleh guru ataupun mungkin melalui sumber belajar bacaan, buku paket misalkan, atau mungkin LKS, atau mungkin video yang disajikan. Kadang-kadang hal tersebut masih kurang gitu untuk membantu siswa memahami suatu materi gitu. Nah, di sini saya akan coba sampaikan bahwa salah satu upaya yang saya lakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa itu yaitu dengan melakukan peer teaching atau ya semacam tutor sebaya gitu ya. Baik, nah seorang ahli yaitu Ibu Yopi Nisa Febianti ini beliau adalah seorang dosen dari Prodi Pendidikan Ekonomi Unswagati. Nah, beliau menyampaikan bahwa metode pembelajaran tutor sebaya atau peer teaching adalah suatu strategi pembelajaran yang kooperatif di mana rasa saling menghargai dan mengerti dibina di antara peserta didik yang bekerja sama. Tutor sebaya atau peer teaching ini memudahkan belajar siswa untuk berpartisipasi aktif dan dapat memecahkan masalah bersama-sama sehingga pemerataan pemahaman terhadap materi pelajaran yang diberikan dapat tercapai seperti itu. Nah, seperti yang telah saya sampaikan di awal video tadi, bahwa ya memang dalam satu pembelajaran itu hanya sebagian siswa yang pemahamannya sudah baik gitu terhadap materi, sebagiannya lagi ya memang mereka masih kurang gitu ya, apalagi yang memang slow learner. Kita nggak bisa memaksakan bahwa memang kemampuan menyerap pembelajaran di setiap individu siswa itu pasti berbeda-beda. Nah, tugas kita tentunya adalah untuk membantu mereka lebih memahami materi tersebut, seperti itu. Nah, salah satu akar masalahnya tentu ya karena tadi rendahnya minat dan motivasi belajar siswa, dan atau juga mungkin cara penyampaian saya yang mungkin kurang sreg di style belajarnya mereka, bisa jadi seperti itu. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar itu salah satu upayanya adalah tuh ya ya selain strategi belajar yang mungkin harus saya sampaikan dengan lebih menarik gitu ya, strategi pembelajarannya. Saya juga upayakan dengan melakukan peer teaching dengan tahapannya sebagai berikut. Pertama nih, sekarang nih dari hasil ulangan itu di KD ke-1 misalkan ternyata hanya sebagian kecil siswa yang nilainya sudah memenuhi standar KKM seperti itu saya, atau sudah memenuhi kelayakan nilai gitu ya. Nah, yang pertama saya lakukan adalah menentukan mentor atau tutor sebayanya dulu. Siapa nih di antara siswa ini yang nilainya bagus, pemahamannya bagus terhadap materi, saya tunjuk untuk menjadi tutor ya.
Seperti itu. Mungkin kadang ada 5, 6, 7, 8 atau mungkin 10 orang, itu tergantung dari ya materi yang saya sampaikan dan daya serap dari mereka itu sendiri gitu. Setelah dipilih tutor sebayanya atau mentor sebayanya, kemudian saya mengelompokkan sejumlah siswa yang memang nilainya dikategorikan masih rendah untuk dimentor oleh tutor sebaya yang sudah saya tunjuk tadi. Biasanya satu orang mentor itu saya batasi ya, maksimalnya itu mementori atau menjadi tutor untuk maksimal 5 orang temannya gitu. Kemudian hal berikutnya yang saya lakukan adalah dengan memberikan pengarahan hal apa saja yang harus dilakukan oleh mentor gitu, apa yang harus dijelaskan, apa yang harus diklarifikasi ke temannya yang dimentori gitu. Kemudian mungkin kosakata apa yang harus disampaikan dan sebagainya, tergantung dari materi yang sedang disampaikan gitu, atau materi yang memang kurang dipahami oleh sebagian siswa lainnya. Selanjutnya guru juga memberikan, ya saya pribadi itu memberikan pengarahan kepada siswa-siswi yang akan dimentori, apa ini yang harus mereka lakukan, apa saja yang harus ditaati gitu selama jadi selama dimentori, maksudnya selama dimentori oleh rekan-rekannya. Intinya mereka harus menganggap bahwa teman mereka itu adalah partner sejati untuk belajar, seperti itu ya, dengan cara nyaman, santai aja. Kadang-kadang saya juga mengizinkan mereka untuk misalkan you can play a slow or low sound of music misalkan. Boleh aja mereka sambil mutar musik nih yang nggak terlalu keras gitu, untuk membantu mereka tenang misal, atau mungkin apalah gitu. Dan saya upayakan mereka dalam keadaan serileks mungkin gitu. Kadang, Bu, saya mau kerja kelompoknya atau mungkin diskusinya di luar, boleh nggak? Oh boleh, saya sampai seperti itu, asalkan masih dalam pantauan, misalkan di selasar mereka sambil menikmati semriwing ya, agak angin gelebuk gitu ya, it's okay, saya nggak permasalahkan. Yang penting dalam waktu tertentu saya beri kesempatan, misalkan 30 menit silahkan. Itu nanti saya konfirmasi biasanya ke tahapan berikutnya, yaitu untuk mengecek pemahaman materi mereka. Jadi setelah mereka diberi pemahaman oleh mentor atau tutornya masing-masing, kemudian setelah waktu berakhir, saya panggil siswa-siswa tertentu yang memang tadi nilainya masih rendah, saya tanya kembali, saya konfirmasi, saya cek, misalkan ini coba jelaskan materi ini, please explain about blah 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 blah, atau give me an example of the sentence, misalkan by using misalkan coba buat contoh kalimat dengan menggunakan kata ini, atau misalkan yang saya bahas tentang application letter nih misalkan ya, coba sebutkan bagian-bagian dari application letter itu harus apa, konten atau isi dari application letter atau surat lamaran itu harus apa aja. Nah, saya konfirmasi ulang ke siswa yang sudah mendapatkan mentor dari teman sebayanya itu, seperti itu. Dan hasilnya memang lumayan baik menurut saya ya, karena dari keseluruhan siswa, misalkan yang tadinya dari 100% jumlah 35 misalkan, itu hanya sekitar 10 orang yang nilainya bagus. Ketika saya konfirmasi, itu sudah bertambah jumlah yang pemahamannya cukup baik, misalkan dari 25 nih siswa yang dimentori, itu hanya tinggal 5 atau 6 orang aja nih yang pemahamannya masih agak-agak kurang gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya memang alhamdulillah, mungkin juga ya, kadang saya berpikir, wah jangan-jangan anak-anak itu lebih bisa menjelaskan ternyata ke teman-temannya kayak gitu ya. Atau mungkin karena kenyamanan antar teman itu berbeda ya ketika materi itu disampaikan oleh guru. Seperti itu ya. Jadi kadang saya berpikir, caranya bagaimana ya supaya saya itu bisa, I can be a good teacher and I can be a good friend for them gitu, supaya jadi teman oke, jadi guru juga oke, kayak gitu ya. Seperti itulah. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, coba aja apa saja yang bisa lakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa, selama itu hal yang baik ya dicoba saja. Baik,
Ini quotes terakhir yang mungkin idiom yang sering kita dengar itu no pain no gain, tidak ada yang berhasil tanpa perjuangan. Jadi ya memang sebagai guru menurut saya sendiri memang itu ya bukan hal yang bisa simsalabim. We need a process to give a motivation to the students. Our duty is not to make them smart, but our duty is to make them realize that they can be someone better in the future. Gitu. Yang penting mah kalau pintar mah sering denger juga ya dari orang-orang bijak bahwa guru itu tidak wajib mencerdaskan seorang, guru itu wajib mendidik akhlak mereka yang terutama dan memberikan motivasi yang luar biasa bahwa mereka itu bisa mengeluarkan potensi terbaik dari diri mereka sendiri kayak gitu. Oke, thank you so much, semoga bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan juga buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.